Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam damai, salam persatuan, dan salam NKRI. Kali ini saya kembali membuat video, di mana video saya ini ingin membahas, atau mungkin lebih tepatnya menyampaikan analisa saya terkait perubahan yang ditawarkan oleh salah satu calon presiden Republik Indonesia untuk pemilu di tahun 2024 mendatang. Di mana calon tersebut sama-sama kita ketahui adalah Bapak Anies Rashid Baswedan yang menawarkan perubahan. Calon yang lain seperti Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Ganjar Pranowo sama-sama pernah kita dengar beliau berdua jikapun diberi kepercayaan ataupun terpilih menjadi presiden akan melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah ada. Namun berbeda dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau dalam hal ini justru malah menawarkan perubahan. Sebelum berbicara tentang perubahan itu, saya ingin sedikit mengingatkan kepada kita semua, walaupun saya yakin kita semua juga pada tahu lah, selama kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, itu banyak pihak yang merasa ketenangan, kenyamanan mereka terganggu, baik itu pihak dalam negeri maupun juga pihak luar negeri. Pihak dalam negeri itu ada beberapa, baik itu pihak pengusaha dan juga pihak dari tokoh-tokoh ormas yang tidak perlu saya sebutkan secara rinci ormas yang saya maksud. Saya yakin kebanyakan dari kita semua juga sudah pada tahu ormas apa aja. Nah, yang saya sebutkan pihak, ya termasuk mereka-mereka itu atau beliau-beliau itulah yang merasa terganggu dengan kebijakan ataupun ketetapan dan juga peraturan yang diterapkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan juga sama-sama kita ketahui dari beberapa pihak yang merasa ketenangan dan kenyamanan mereka terusik selama kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo berusaha untuk melakukan aksi protes melalui tangan orang lain. Nah, tangan orang lain yang saya maksudkan itu dari masyarakat awam yang sengaja direkrut untuk melakukan aksi demo, di mana yang sering kali juga kita lihat di beberapa media sosial. Di setiap aksi mereka terbentang spanduk, di mana spanduk itu meminta untuk yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo untuk mundur dari jabatan beliau sebagai presiden sebelum masa jabatan beliau berakhir secara konstitusi. Nah, saya menduga itu adalah upaya dari pihak yang merasa sakit hati atau merasa kenyamanan, ketenangan mereka terusik oleh kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, sehingga mereka melakukan itu. Namun sekali lagi saya tidak menuduh, ini hanya dugaan saya saja. Saya tidak menuduh, sekali lagi saya tidak menuduh, ini hanya dugaan. Mudah-mudahan saja itu tidak benar. Dan juga para tokoh-tokoh ormas
yang juga merasa terganggu dengan kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengganggu ketenangan mereka, sehingga mereka pun tidak tinggal diam. Mereka melalui tangan-tangan yang juga direkrut dengan sengaja untuk melakukan aksi protes. Ya juga diantaranya aksi demo yang dilakukan oleh mereka, di mana juga terdapat spanduk yang dibentang lebar, bahkan beberapa stiker yang sengaja dibawa, di mana stiker tersebut bertuliskan turunkan Joko Widodo, lengserkan Joko Widodo, Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia, dan sebagainya. Itu banyak kita lihat yang juga cukup luas beredar di beberapa media sosial. Terkait itu semua, saya menduga apakah perubahan yang dimaksudkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan itu atas permintaan atau atas kesepakatan kontrak politik antara Pak Anies Rashid Baswedan dengan para pihak yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, ini hanya analisa saya, hanya dugaan saya tidak menuduh. Nah, untuk itu saya juga ingin mendapatkan tanggapan dari teman-teman semua atau dari saudara-saudari semua sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia. Mohon dikoreksi kalaupun saya salah dalam menyampaikan hal ini. Namun sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dugaan saya saja, analisa saya saja. Dan saya pribadi juga sangat tidak menginginkan atau sangat tidak berharap jikapun kelak Pak Anies Rashid Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, perubahan yang dimaksudkan beliau adalah merubah segala sesuatu berkaitan dengan kepentingan dari para pihak yang selama ini merasa ketenangan, kenyamanan, mereka terganggu dengan beberapa kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia selama beliau menjabat. Nah, itulah yang saya khawatirkan, jangan sampai itu yang dimaksud atau perubahan itulah yang dimaksud sebenarnya. Kalaulah kemudian beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, terus melakukan perubahan, hal yang dirubah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, saya kira kita semua sepakat dan setuju kalaulah itu yang dilakukan atau kalaulah itu yang dimaksud. Tapi ya saya kira saya juga yakin bahwa kita semua sepakat dan juga setuju kalau yang dirubah Pak Anies Rashid Baswedan, kalaupun terpilih menjadi presiden, itu yang belum baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi lebih baik. Namun saya juga yakin bahwa kita semua juga tidak akan setuju kalau yang dimaksudkan perubahan, kelak jikapun Pak Anies Rashid Baswedan terpilih menjadi presiden, merubah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya, di mana ketetapan itu demi kepentingan atau merubah itu semua demi kepentingan dari pihak-pihak yang sudah sepakat atau melakukan kontrak politik dengan beliau. Nah, saya harap itu tidak terjadi. Saya berharap itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh Pak Anies Rashid Baswedan kalaupun kelak beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jangan sampai melakukan perubahan itu demi kepentingan dari pihak-pihak yang selama ini merasa ketenangan, kenyamanan mereka terganggu, baik itu pihak dalam negeri maupun pihak di luar negeri, atau dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau untuk pihak luar negeri sendiri, sama-sama kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke WTO terkait larangan ekspor biji nikel dalam bentuk bahan mentah dan juga beberapa
komoditas lainnya, dan juga IMF. Dalam hal ini juga mencoba menekan Indonesia untuk meminta Indonesia agar menghapus segala kebijakan terkait larangan ekspor itu secara bertahap. Nah, terkait gugatan WTO, terkait gugatan Uni Eropa kepada Indonesia ke WTO, walaupun toh kita kalah atau walaupun Indonesia kalah dalam hal ini, namun ketegasan seorang Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan kepada menteri-menteri beliau yang terkait dengan persoalan tersebut agar tetap maju dan melakukan banding. Saya kira itu perlu kita hargai. Sikap seperti itu yang kita perlukan dari seorang pemimpin, khususnya dari seorang pemimpin yang disebut presiden. Sikap seperti itu saya kira kita semua sepakat bahwa kita butuhkan atau kita perlukan seperti itu. Mental yang berani, namun sebelum saya meneruskan atau mengakhiri video saya, kembali saya tegaskan bahwa apapun yang saya sampaikan di dalam video saya ini, saya tidak bermaksud untuk mengajak orang untuk memusuhi pihak-pihak yang saya sebutkan di dalam video saya ini, terkhusus kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya tidak bermaksud mengajak untuk memusuhi beliau. Dan juga melalui video ini, saya juga meminta atau mengingatkan kepada kita semua sebagai sesama anak bangsa Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan, apalagi pilihan presiden. Perlu hati-hati, jangan sampai kita salah memilih. Perlu dilihat dari segala sesuatunya. Jadi jangan karena memilih seseorang atau salah satu calon hanya karena melihat figurnya yang entah itu disebut gagah, entah itu disebut smart dan sebagainya, entah itu ahli dalam berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa teks, dan lain-lain. Saya kira tidak hanya itu yang kita butuhkan dari seorang pemimpin untuk memimpin bangsa kita, Indonesia yang kita cintai bersama ini, di mana kita ketahui cukup luas dan besar. Dan juga di dalamnya terdapat beragam etnis dan juga agama. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang pasti sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak bermaksud untuk mengajak orang untuk membenci salah satu kandidat atau salah satu calon presiden Republik Indonesia yang akan mengikuti pemilu di tahun 2024 mendatang. Ini hanyalah dugaan saya, analisa saya. Nah, untuk itu semua saya juga meminta tanggapan dari rekan-rekan semua, dari teman-teman semua, dari saudara-saudari semua, dari Sabang sampai Merauke, sesama anak bangsa Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.